warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Suci Ramadhani, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai ABK atau anak berkebutuhan khusus dalam bimbingan dan konseling. Untuk itu, kita akan membahas beberapa topik mengenai ABK, baik itu jenis-jenis ABK, kebutuhan ABK, bahkan sampai sekolah inklusi. Untuk itu, mari kita ke video pembahasannya. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai jenis dan ciri-ciri anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu ada anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Ciri-cirinya itu tidak mampu melihat, sering meraba-raba jika berjalan, bola matanya itu yang warna hitam, keruh, bahkan kering. Terus posisi matanya itu tidak tenang atau selalu bergoyang-goyang. Nah, yang kedua itu anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Ciri-cirinya itu tidak mampu mendengar, ya sudah pasti, terlambat perkembangan bahasanya, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, serta terdapat kelainan organ telinga. Nah, yang ketiga, anak retardasi mental atau tunagrahita. Nah, ciri-cirinya itu penampilan fisiknya itu tidak seimbang, tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usianya. Ketiga itu perkembangan bicara atau bahasanya terlambat. Nah, yang keempat, anak dengan kelainan fisik atau tunadaksa. Ciri-cirinya itu ya organ fisiknya tidak sempurna atau cacat. Terus anggota geraknya itu ada yang lemah, terdapat cacat pada alat gerak seperti tangan, kaki, dan kesulitan pada saat berdiri atau berjalan. Nah, anak dengan unggul dan berbakat istimewa. Ya, ciri-cirinya itu kemampuan intelektual secara umum meningkat, memiliki IQ di atas rata-rata, serta memiliki komitmen terhadap tugas yang tinggi dan juga kreatif. Yang kelima, ada anak dengan hambatan berbicara dan berbahasa. Ciri-cirinya itu sulit menangkap jika orang lain berbicara kepadanya. Kedua, tidak lancar dalam berbicara, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, serta tidak fasih mengucapkan kata-kata tertentu. Nah, yang keenam itu anak berkesulitan belajar. Nah, yang pertama itu ada anak dengan tanda-tanda disleksia atau kesulitan membaca. Nah, anak-anak seperti ini itu sulit untuk membaca. Jika dia membaca itu monoton, artinya dia tidak memperhatikan tanda-tanda titik komanya, serta dia berkesulitan untuk mengeja. Yang kedua itu anak dengan tanda-tanda disgrafia atau kesulitan menulis. Misalnya tulisannya jelek, terus terbalik, sering menghilangkan hurufnya, atau malah menambah huruf. Nah, yang ketiga itu ada anak dengan tanda-tanda diskalkulasi, artinya berkesulitan menghitung. Nah, kesulitan memahami simbol-simbol matematika, seperti mengenal angka, simbol plus minus, terus bagi kali, dia berkesulitan untuk mengenal simbol-simbol seperti itu. Nah, yang terakhir itu anak autis. Nah, ciri-cirinya itu gangguan dalam bidang berkomunikasi verbal maupun non-verbal, terlambat berbicara atau tidak dapat berkomunikasi sama sekali. Bisa saja juga dia mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh orang lain. Nah, gangguan dalam bidang interaksi sosial, dia itu menolak atau menghindar untuk bertatap muka dengan orang lain. Nah, yang terakhir itu gangguan dalam bidang perilaku dan bermain. Umumnya, anak-anak autis ini dia tidak mengerti cara-cara bermain. Terus dia bermain sangat monoton dan terpaku pada mainan atau benda-benda tertentu. Ya, biasanya anak-anak autis ini jika dia menyukai sesuatu, baik itu permainan, baik itu benda, baik itu orang, dia akan sangat menyukai atau bahkan dia tidak bisa lepas dari benda tersebut.
Nah, bagaimana peran kita sebagai guru SLB? Seperti kita ketahui bahwa tidak gampang untuk menjadi seorang guru SLB. Di samping kita memiliki kemampuan, kita harus berjiwa kemanusiaan yang besar. Serta kita harus bisa menjalin hubungan yang baik untuk membantu ABK ini mencapai kebutuhannya. Seperti kita harus menjalin hubungan dengan para medis, konselor, terapis, social worker, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk guru BK, pada dasarnya langkah-langkah layanan untuk ABK dan anak normal sama saja. Namun pada anak ABK strategi layannya harus disesuaikan dengan ketunaan anak tersebut. Nah, untuk itu, guru BK memerlukan bantuan atau bisa berkolaborasi dengan guru serta orang tuanya. Langkah-langkah yang bisa guru BK lakukan, yang pertama itu membantu memahami diri, lingkungan, dan orang lain. Yang kedua, mengembangkan keterampilan ABK, mengenalkan bakat dan minat ABK, memfasilitasi sesuai ketunaan ABK, serta memberikan konseling kepada keluarga dan orang-orang terdekat ABK. Ya, seperti halnya anak-anak normal, anak-anak ABK juga memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhannya ini sangat tergantung dengan ketunaan yang mereka miliki. Seperti anak tunarungu itu harus memiliki paling tidak memiliki itu alat bantu dengar untuk bisa membantunya. Yang kedua itu anak tunanetra itu kebutuhan yang paling umum dia butuhkan itu adalah tongkat untuk membantunya berjalan, dan lain sebagainya. Kebutuhannya itu harus disesuaikan dengan ketunaan yang dia miliki. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai ABK atau anak berkebutuhan khusus ADHD. Nah, ADHD ini merupakan gangguan yang ditandai dengan adanya ketidakmampuan anak untuk memusatkan perhatiannya. Ciri-cirinya itu tidak fokus, sulit untuk dikendalikan, menentang, tidak kenal lelah, tidak sabar, dan usil. Kebutuhan ADH ini yang pertama itu rutinitas, struktur, dan konsistensi fokus pada hal-hal positif, penjelasan sederhana dan singkat, serta mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Nah, selanjutnya ada anak retardasi mental. Nah, anak retardasi mental ini sebagai suatu penurunan fungsi intelektual secara menyeluruh yang terjadi pada masa perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan adaptasi sosial yang disebabkan oleh faktor biologis dan faktor psikososial. Kita bisa membantu anak retardasi mental ini. Yang pertama itu memberikan obat-obatan atau medis. Nah, yang kedua itu konseling. Nah, tujuan konseling dalam bidang retardasi mental ini adalah menentukan dan atau tidak retardasi mental dan derajat retardasi mentalnya. Artinya, jika kita melakukan konseling untuk anak retardasi mental ini, kita bisa menentukan apakah anak ini memang retardasi mental serta apa penyebab dari retardasi mental anak tersebut. Nah, selanjutnya itu ada anak talent. Nah, anak talent ini adalah anak yang memiliki kemampuan bawaan. Nah, anak-anak talent ini tidak mesti dan tidak harus memiliki IQ yang di atas rata-rata. Bisa saja anak-anak talent ini memiliki IQ yang rendah, namun memiliki bakat atau keterampilan yang luar biasa dalam bidang tertentu, seperti olahraga, seni, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya itu ada anak gifted. Nah, anak gifted ini merupakan anak yang memiliki bakat, memiliki kemampuan yang luar biasa pada hampir semua bidang. Nah, biasanya anak-anak ini memiliki kreativitas yang tinggi, bertanggung jawab pada tugasnya, pemikiran yang kritis, mampu menerima informasi dengan mudah,
dan mempunyai ketertarikan terhadap tugas-tugas. Nah, anak gifted ini memiliki 3 kelompok. Yang pertama itu anak berbakat tetapi menampakkan kesulitan belajar di sekolah, rendahnya prestasi belajar, konsep diri yang lemah, tidak adanya motivasi, serta kecenderungan untuk malas. Nah, adapun karakteristik khas anak-anak gifted itu yang pertama, kemampuan intelijensi umum yang sangat tinggi biasanya ditunjukkan dengan perolehan tes intelijensi yang sangat tinggi. Misalnya IQ di atas 130. Yang kedua itu bakat istimewa dalam bidang tertentu, misalnya bidang bahasa, matematika, seni, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu prestasi-prestasi istimewa dalam bidang seni atau bidang lain, serta kemampuan memimpin yang menonjol. Banyak yang bertanya-tanya apa perbedaan antara anak berbakat dengan anak gifted. Nah, perbedaan antara talent dan gifted yang pertama itu, anak talent tidak bisa dikatakan sebagai anak gifted karena anak gifted memakai ukuran intelijensi, sementara anak talent tidak memiliki ukuran intelijensi. Nah, yang kedua itu anak talent lebih berhubungan dengan bidang non-akademik yang hanya menunjukkan satu kemahiran saja seperti musik, drama, mengarang, menulis, dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemahaman anak berkebutuhan khusus atau ABK sebagai individu. Nah, untuk menjadi individu yang sehat tentunya kita harus memiliki pemahaman diri dan kepercayaan diri yang baik. Untuk itu, sebagai guru BK, kita bisa membantu anak berkebutuhan khusus dalam membangun kepercayaan dirinya. Nah, yang pertama itu, guru BK berperan dalam membangun kepercayaan diri anak ABK melalui keterampilan. Nah, seorang ABK tidak hanya diberikan pendidikan untuk membantu menumbuhkan kepercayaan diri mereka, namun diberikan juga pengajaran keterampilan yang lain untuk membekali kemampuan ketika menghadapi masyarakat. Nah, biasanya keterampilan ini seperti keterampilan untuk membuat kerajinan seperti bros ataupun lain-lain. Nah, yang kedua itu kesenian musik melalui seni bernyanyi. Seni musik adalah bahasa emosi, sehingga bersifat universal. Orang dapat mengungkapkan emosi melalui musik. Oleh karena itu, dengan adanya seni musik diharapkan bisa membantu ABK untuk mengungkapkan perasaannya. Banyak kita lihat bahwa di luar sana banyak anak-anak ABK yang pandai bernyanyi, bahkan bermain alat musik. Nah, untuk itu diadakannya ini kesenian musik untuk membangun kepercayaan anak-anak ABK karena dengan melalui musik ABK ini bisa mengeluarkan perasaan yang selama ini dia tumpuk. Ya, selanjutnya itu ada peran guru BK dalam membantu tugas perkembangan ABK dalam bersosialisasi. Yang pertama itu memberikan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat serta ketunaan atau kekhususan ABK yang dimilikinya. Yang kedua, memberikan layanan informasi terkait dengan peran gender ABK. Mengajak ABK untuk mampu mengetahui peran sosial baik pria dan maupun wanita dalam bermasyarakat. Yang ketiga itu peserta didik termasuk ABK dapat memilih karir di sekolahnya, yaitu membantu ABK dalam memahami diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan, merancang dan mengarahkan kegiatan-kegiatan yang menuju kepada karir dan cara hidup yang akan memberikan rasa kepuasan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai program sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi ini adalah sistem pelayanan pendidikan yang mengikut sertakan ABK di dalam proses pembelajarannya. Dalam arti, sekolah ini menampung ABK dan anak normal, sehingga ABK ini bisa bersekolah di sekolah reguler. Adapun latar belakang
Penyelenggaraan sekolah inklusi yang pertama, pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak terbatas di sekolah luar biasa saja, tetapi juga pendidikan yang terintegrasi yang memungkinkan anak luar biasa ini bisa belajar bersama dengan anak normal. Sistem pendidikan seperti ini disebut dengan sistem pendidikan inklusi. Nah, berdasarkan isi pada pasal 5, dapat disimpulkan bahwa anak luar biasa mempunyai hak yang menjamin kelangsungan pendidikan mereka. Di Indonesia juga, implementasi penyelenggaraan pendidikan inklusi ini sudah dijabarkan pada Peraturan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau kekhususan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai model pembelajaran dalam sekolah inklusi. Yang pertama itu ada model kelas reguler, yaitu ABK yang tidak mengalami gangguan intelektual signifikan dapat mengikuti pembelajaran di kelas biasa. Yang kedua, model cluster, yaitu ABK dikelompokkan tersendiri. Dalam pembelajaran model ini, semua peserta didik tanpa terkecuali belajar bersama. Walaupun bagi anak ABK perlu didampingi seorang pendamping agar ABK dapat menerima pembelajaran sebagaimana layaknya anak normal. Nah, ketiga, model pull out, yaitu ABK dipindahkan ke ruang khusus untuk mendapatkan pembelajaran tertentu dan didampingi guru khusus. Tidak selamanya peserta didik ABK dapat belajar bersama sepanjang waktu dengan peserta didik yang normal. Nah, yang keempat itu ada yang namanya model cluster and pull out, yaitu kombinasi antara model cluster tadi dengan model pull out, yaitu model pembelajaran yang diimplementasikan dengan cara bahwa pada waktu-waktu tertentu ABK dikelompokkan tersendiri, tetapi masih dalam satu kelas reguler dengan pendampingan khusus. Nah, selanjutnya model kelas khusus, yaitu sekolah menyediakan kelas khusus bagi ABK. Namun, untuk beberapa kegiatan pembelajaran, semua peserta didik digabung dengan kelas reguler. Nah, yang terakhir itu ada model khusus penuh, yaitu sekolah menyediakan kelas khusus ABK. Pembelajaran bagi ABK pada kelas khusus penuh ini ialah peserta didik ABK belajar bersama dengan peserta didik ABK yang lainnya. Ya, jika kita berbicara mengenai asesmen apa yang cocok kita gunakan untuk anak berkebutuhan khusus, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asesmen yang kita lakukan pada anak normal. Namun, pada anak-anak ABK yang perlu kita tekankan adalah ketunaan atau khususan yang dimiliki oleh ABK. Misalnya, jika ABK ini tidak bisa melihat, kita ingin memberikannya angket, maka alangkah baiknya jika kita menggunakan wawancara, sehingga anak ABK ini bisa mendengar. Nah, begitu juga jika kita melakukan asesmen dengan anak-anak yang tunarungu atau tidak bisa mendengar. Sebaiknya kita menggunakan angket atau kuesioner yang bisa dia baca dan bisa dia isi tanpa harus mendengarkan suara. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode dan teknik bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus. Nah, metode dan tekniknya ini tidak jauh berbeda dengan anak-anak normal lainnya. Ini bisa dilakukan baik secara individual maupun kelompok. Namun perlu diperhatikan jika kita menggunakan layanan bimbingan kelompok, ketunaan atau kekhususannya harus diperhatikan. Ya, yang kedua itu ada pendekatan behavior. Nah, teknik yang pertama itu ada operant learning, yaitu metode yang berfokus pada penguatan yang menghasilkan perilaku yang diharapkan. Yang kedua itu ada unitive learning atau social learning. Nah, metode ini berfokus pada konselor yang menyiapkan modeling atau contoh bagi anak-anak ABK, baik itu dalam bentuk rekaman, video pembelajaran, film, maupun biografi. Nah, model ini dipilih hendaknya subjek yang kompeten
menarik dan berpengaruh. Nah, yang ketiga itu ada cognitive learning. Nah, metode ini menekankan pada pentingnya aspek perubahan kognitif siswa ABK. Dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui pengajaran secara verbal, kontrak antara konselor dengan ABK, serta bermain peran. Yang terakhir itu ada emotional learning. Metode ini cocok diterapkan bagi individu yang mengalami kecemasan yang berlebihan. Nah, yang terakhir itu ada pendekatan reality. Pendekatan ini berfokus untuk membantu siswa ABK agar mempunyai emosi yang kuat dan rasional. Konselor juga dituntut untuk mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, mampu berkolaborasi, serta menciptakan lingkungan yang ideal sehingga anak-anak ABK bisa berkembang dengan maksimal. Ya, itulah tadi hasil pembahasan kita mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK dalam bimbingan dan konseling. Segala kekurangan saya mohon maaf, atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.